Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 akan membawakan tentang SPT Wajib Pajak Badan 1771. Kelompok kami terdiri dari Angelina Elda, Farda Samanta Adistia, Francisca Theodosia Penian, dan saya sendiri Watiria Deni. Pengertian SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Badan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk badan usaha seperti perseroan terbatas, komanditer venture, usaha dagang, organisasi, yayasan, dan perkumpulan. Pelaporan SPT tahunan badan tidak berbeda jauh dengan pribadi, karena sekarang SPT tahunan badan dapat dilaporkan via online melalui djponline.pajak.go.id. SPT tahunan PPh Badan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 30 PJ 2017 tentang perubahan keempat atas Per 34 PJ 2010. Formulir 1771. Merujuk pada pasal 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19 PJ 2009, surat pemberitahuan SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang salah satunya meliputi SPT tahunan PPh wajib pajak Badan 1771. Melalui formulir 1771 wajib pajak, Badan dapat memberitahukan identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan lain yang bukan objek pajak. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 19 PJ 2014, formulir 1771 terdiri atas formulir induk SPT tahunan, PPh Badan yang terdiri atas 2 halaman. Formulir ini wajib diisi dalam melaporkan perhitungan PPh terutang. Selain itu, formulir ini juga terdiri atas 6 lampiran, yaitu lampiran 1-6, yang juga wajib diisi guna melaporkan berbagai informasi terkait dengan wajib pajak. Berikut ini penjelasan terkait formulir 1771 lampiran 1-6. Lampiran 1771-1. Formulir 17711 merupakan formulir isian untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan penghitungan penghasilan neto fiskal. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya menghasilkan neto komersial dalam dan luar negeri, PPh yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, serta penyesuaian fiskal. Formulir 17712. Formulir 17712 merupakan formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga pokok penjualan atau HPP, biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha. Informasi yang harus diisi pada lampiran ini diantaranya nominal pembelian bahan atau barang dagangan, biaya transportasi, biaya sewa, persediaan awal, dan akhir. Formulir 17713. Formulir 17713 merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri. Melalui formulir ini, wajib pajak dapat memberitahukan rincian kredit PPh pasal 23 dan PPh pasal 22 yang diterima perusahaan selama tahun pajak yang bersangkutan. Formulir 17714.
Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan. Formulir 17715. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Melalui formulir ini wajib pajak dapat merinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang disetor, serta jumlah dividen yang diberikan. Formulir 17716. Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham, dan atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham, dan atau perusahaan afiliasi. Lampiran khusus dan dokumen lain. Selain lampiran pokok yang menjadi satu kesatuan dalam formulir 1771, terdapat pula formulir lampiran khusus 1A hingga 8A yang perlu diisi oleh wajib pajak. Lampiran khusus tersebut berisi informasi di antaranya daftar penyusutan dan amortisasi serta daftar cabang utama perusahaan. Tahunan badan. Walau hanya bersifat pelaporan, namun tiap wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan akan dikenai denda jika terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Khususnya terkait wajib pajak perusahaan, ketentuannya sebagai berikut. Lapor SPT tahunan badan sebesar 1 juta, lapor SPT masa PPN sebesar 500.000, lapor SPT selain PPN sebesar 100.000. Denda perusahaan kena pajak PKP tidak membuka faktur pajak dikenai denda atas objek transaksi jual beli perusahaan antara lain 2% atas dasar pengenaan pajak DPP atau 2% atas barang kena pajak PKP atau 2% atas jasa kena pajak JKP. Denda PKP terlambat melaporkan SPT masa PPN dikenakan denda berlipat antara lain 2% atas dasar pengenaan pajak DPP dan sanksi administrasi sebesar 500.000. Bagi perusahaan yang terlambat membayar pajak akan dikenai denda 2% per bulan sejak periode pajak yang belum dibayar. Contoh soal. Data wajib pajak. Nama PT Kertas Jaya, NPWP 012345678521.000. Jenis usaha perdagangan. Direktur Aditya, NPWP Direktur 067561235521000. Periode pembukuan 01/12/12/12. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 108 Purwokerto. Data pembayaran pajak PPh pasal 22, objek PPh 30 juta, PPh pasal 22 450.000, PPh pasal 25 Januari sampai dengan Maret 300.000, April sampai dengan Desember 1.800.000, total PPh pasal 25 sebesar 2.100.000. Pemungutan PPh pasal 22, nama bendahara instansi X, NPWP 00134554521.000. PPh pasal 21 atas gaji karyawan tidak ditanggung perusahaan
sehingga per 31 Desember 2012 tidak ada hutang PPh pasal 21 masa Desember 2012. SPT masa Desember 2012 status lebih bayar sebesar 10 juta sehingga terdapat PPN dibayar di muka sebesar 10 juta. Daftar penyusutan, lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2012, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Harta berwujud kelompok 1, komputer, harga perolehan sebesar 3.500.000, nilai sisa buku fiskal tahun ini sebesar 1.750.000, penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar 875.000. 2 mesin ketik, harga perolehan sebesar 500.000, nilai sisa buku fiskal sebesar 250, penyusutan amortisasi fiskal tahun ini sebesar 125.000. 3 meja kursi, harga perolehan 2 juta, nilai sisa buku fiskal 1 juta, dan penyusutan amortisasi sebesar 500.000. Almari arsip, harga perolehan sebesar 1.500.000, nilai sisa buku fiskal sebesar 750, dan penyusutan amortisasi fiskal sebesar 375. Sepeda motor, harga perolehan sebesar 14 juta, nilai sisa buku fiskal sebesar 7 juta, dan penyusutan amortisasi fiskal sebesar 3.500.000. Kelompok 2, mobil. Harga perolehan sebesar 80 juta, nilai sisa buku fiskal 60 juta, dan penyusutan amortisasi fiskal sebesar 10 juta. Jadi jumlah penyusutan fiskal sebesar 15.375 dan jumlah penyusutan komersial sebesar 15.375.000 rupiah. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi dari PT Kertas Jaya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Peredaran usaha dengan jumlah 843.339.906 rupiah. Harga pokok penjualan saldo awal dengan jumlah 100 juta rupiah, pembelian 750 juta rupiah, tersedia dijual 850 juta rupiah, persediaan akhirnya itu 100 juta rupiah. Harga pokok penjualan dengan jumlah 750 juta rupiah. Untuk laba bruto usahanya itu 93.339.906 rupiah. Biaya administrasi dan umum meliputi biaya gaji pegawai tetap dengan jumlah 29.500.000 rupiah, biaya penyusutan 15.375.000 rupiah, biaya alat tulis kantor 2.350.000 rupiah, biaya seragam karyawan 5.450.000 rupiah, biaya perjalanan dinas 3.250.000 rupiah, biaya sumbangan 1.500.000 rupiah, biaya sewa gedung kantor 4.500.000 rupiah, biaya telepon dan listrik 3.456.200 rupiah. Jadi total biaya semuanya itu 65.381.200 rupiah. Laba atau rugi neto usahanya itu 27.958.706 rupiah. Pendapatan biaya lain, biaya pendapatan bunga tabungan itu 1.532.500 rupiah. Biaya pajak bunga tabungan 306.500 rupiah. Total pendapatan dan biaya lain 1.226.000. Laba neto
laba netonya 29.184.706 rupiah. Koreksi fiskal positif biaya seragam karyawan 5.450.000 rupiah, biaya sumbangan 1.500.000 rupiah, pajak bunga tabungan 306.000 rupiah. Untuk koreksi fiskal negatifnya itu pendapatan bunga tabungan 1.532.500 rupiah. Total koreksi fiskalnya itu 5.724.000 rupiah. Laba neto fiskal 34.908.706 rupiah. Selanjutnya itu penghitungan pajak. Laba neto fiskal 34.908.706 rupiah. PKP-nya itu 34.908.000 rupiah. PPh terutang 34.908.000 rupiah dikali 25% dikali 50% hasilnya 4.363.500 rupiah. 4.363.500 rupiah. Kredit pajak untuk PPh pasal 22-nya 450.000, PPh pasal 25 2.100.000. 2.100.000. Di kredit pajak ini dikurangi dengan PPh terutang, ini hasilnya PPh kurang bayar, hasilnya 1.813.500 rupiah. Angsuran PPh pasal 25, PPh terutang 4.363.500 rupiah. Dikurangi PPh pasal 22, 450.000 rupiah. 3.913.500 rupiah. Angsuran PPh pasal 25, 3.913.500 rupiah dibagi dengan 12, hasilnya 326.125 rupiah. Laba neto komersial atau laba neto tahun 2012, laba neto usaha 29.184.706 rupiah. PPh terutang 4.363.500 rupiah. Total laba neto komersial tahun 2012 itu 24.821.206 rupiah. Selanjutnya itu neraca. Contoh dari PT Kertas Kerja per 31 Desember 2012. Untuk aktifanya itu, yang pertama aktiva lancar ada kas 120 juta rupiah, terus bank 191.028.226 rupiah, piutang dagang 240 juta rupiah, PPN dibayar di muka 10 juta rupiah, persediaan 100 juta rupiah. Jumlah aktiva lancarnya itu 661.028.226 rupiah. Aktiva tetap itu 101.500.000 rupiah. Akumulasi penyusutan 46.125.000 rupiah. Jumlah aktiva tetap 55.375.000 rupiah. Total aktivanya itu 716.403.226 rupiah. Untuk pasifanya itu hutang bank 65 juta, hutang PPh pasal 25 Desember 2012 200.000, hutang PPh pasal 29 1.813.500 rupiah, jumlah hutang 67.013.500 rupiah. Modal laba ditahan sampai dengan 2000, modalnya itu 500 juta rupiah, laba ditahan sampai dengan 2011 154.568.520 rupiah, dividen 30 juta, laba rugi tahun berjalan 24.821.206 rupiah. Total pasifa 716.403.226 rupiah. Transkrip. Contohnya itu
lampiran khusus SPT tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Yang harus diisi itu tahun pajak, NPWP wajib pajak, terus nama wajib pajak. Terus elemen dari neracanya itu kas dan setara kas Rp311.028.226. Piutang usaha pajak ketiga Rp240 juta. Persediaan Rp100 juta. Aktiva lancar lainnya Rp10 juta. Aktiva tetap lainnya Rp101.500.000. Dikurangi akumulasi penyusutan Rp46.125.000. Jumlah aktivanya itu Rp716.403.226. Selanjutnya itu hutang pajaknya Rp2.013.500. Hutang bank Rp65 juta. Modal atau saham Rp500 juta. Laba ditahan tahun sebelumnya Rp124.568.520. Laba ditahan tahun ini Rp24.821.206. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu Rp714.403.226. Penjualan untuk elemen laporan laba ruginya, penjualan bersih Rp843.336.906. Pembelian Rp750 juta. Saldo barang Formulir 1771. Yang harus diisi dalam formulir ini yaitu nomor NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan periode pembukuan. Selanjutnya untuk pengisiannya, A. Penghasilan kena pajak yang diisi penghasilan neto fiskal sebesar Rp34.908.706. Terus penghasilan kena pajak totalnya menjadi Rp34.908.706. Pada bagian PPh terutang yang harus diisi yaitu PPh terutang sebesar Rp4.363.500. Jumlahnya tetap yaitu Rp4.363.500. Lalu pada bagian kredit pajak yang diisi, PPh yang dibayar sendiri Rp2.100.000 dan jumlahnya menjadi Rp2.100.000. Lalu formulir 1771 halaman 2. Yang harus diisi yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran sebesar Rp34.908.706. Lalu penghasilan kena pajak sebesar Rp34.908.706. Lalu PPh yang terutang Rp4.363.500. Lalu kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar Rp450.000. PPh yang harus dibayar sendiri
sebesar Rp3.913.500 dan PPh pasal 25 sebesar Rp326.125. Lalu pada bagian PPh final dan penghasilan bukan objek pajak yang diisi yaitu PPh final sebesar Rp306.500. Formulir 17711. Pada bagian ini yang diisi yaitu NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Lalu pada isinya yang diisi yaitu peredaran usaha sebesar Rp843.339.906. Harga pokok penjualan Rp750 juta, biaya usaha lainnya Rp65.381.200. Penghasilan neto dari usaha Rp29.958.706. Penghasilan dari luar usaha Rp1.532.500. Biaya dari luar usaha Rp306.500. Penghasilan neto dari luar usaha Rp1.226.000. Jumlahnya menjadi Rp29.184.706. Lalu pada bagian penyesuaian fiskal positif yang diisi yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar Rp1.500.000. Lalu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan kosong. Lalu penyesuaian fiskal positif lainnya Rp5.756.500. Jumlahnya menjadi Rp7.256.500. Lalu pada bagian penyesuaian fiskal negatif yang diisi yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya sebesar Rp1.532.500. Penghasilan neto fiskal menjadi Rp30.908.706. Formulir 17712 yang diisi yaitu nomor NPWP, periode pembukuan, dan nama wajib pajak. Bagian lainnya yang diisi yaitu pembelian bahan atau barang dagangan, harga pokok penjualan sebesar Rp750 juta, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya, yang masuk dalam biaya usaha lainnya sebesar Rp29.500.000, biaya penyusutan dan amortisasi Rp15.375.000, biaya sewa Rp4.500.000, biaya lainnya Rp16.006.200, persediaan awal Rp100 juta, persediaan akhir Rp100 juta. Totalnya menjadi Rp815.381.200. Formulir 17713 yang harus diisi yaitu nomor NPWP, periode pembukuan, dan nama wajib pajak. Yang diisi hanya bendahara instansi X, nomor NPWP 00134565452100, jenis penghasilan atau transaksinya pengadaan barang, sejumlah Rp30 juta, lalu dikenakan pajak sebesar Rp450.000. Formulir 17714 yang diisi yaitu nomor NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Bunga deposito atau tabungan dan diskonto SBI atau SBN sebagai dasar pengenaan pajak sebesar Rp1.532.500. Tarifnya 20% dan PPh terhutangnya Rp306.500. Formulir 17715 yang diisi yaitu nomor NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Yang pertama, Aditya dengan alamat Jalan Mawar nomor 5 Purwokerto. Jumlah modal yang disetor Rp300 juta dan persennya 60%. Dividennya sebesar Rp18 juta. Yang kedua ada Amira. Jumlah modal yang disetor Rp200 juta dengan persenan 40%, dividennya Rp12 juta.
Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama Aditya, jabatan sebagai direktur, dan Amira, jabatan sebagai komanditer. Formulir 17716 yang diisi yaitu NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Pada bagian ini, isi formulirnya tidak ada yang diisi. Lalu SSP atau surat setoran pajak 29 yang diisi yaitu nomor NPWP, nama WP, dan alamat WP. Lalu kode akun pajak, jenis setoran, dan uraian pembayaran yaitu untuk PPh pasal 29. Jumlah pembayarannya sebesar Rp1.813.500. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Salam dan bahagia.